Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Jemaat Tuhan GES Jaya Ebenezer Ministries yang diberkati Tuhan. Yang diberkati Tuhan. Shalom. Belum semangat ini. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Juga Bapak Ibu yang ada di rumah yang sedang menyaksikan live streaming kita, ibadah kita pada pagi hari ini. Sama-sama kita diberkati Tuhan. Amin. Karena Tuhan Yesus baik dan sungguh baik buat kita dan go si Facoy. Bagi yang merayakannya pada hari Jumat yang lalu dan hari ini hari yang sungguh spesial buat kita semua. Kalau udah lihat ping-ping di sini berarti ini adalah hari yang spesial. Hari kasih sayang, selamat untuk kita semua. Biar kasih sayang Tuhan menyertai kehidupan kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sudah ada di minggu kedua, di bulan yang kedua, di tahun 2021. Tuhan baik, amin. Luar biasa. Mari tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita mau menerima hadirat Tuhan, mau menerima lawatan Tuhan. Biar kuasa Allah Roh Kudus hadir di tempat ini, hadir di rumahmu. Dan percayalah, Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Tuhan sanggup memberkati kita. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu Bapa dengan segala kerendahan hati kami. Ini kami Tuhan, hati kami siap mau memuji-Mu. Hati kami siap mau menyembah-Mu. Mau beri yang terbaik bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang kami kagumi dalam hati ini. Engkau yang kami akui di dalam hidup kami Tuhan. Bahwa kasih-Mu tiada duanya dalam hidup kami. Kasih-Mu tak berkesudahan atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari kita berdiri bersama-sama. Belum pernah ada kasih di dunia, kasih di dunia sanggup menerima diri kami apa adanya Tuhan. Terima kasih Bapa, diriku apa adanya
ini sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Mari angkat tanganmu, Kau ku kagumi, oh Kau ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu tiada duanya, oh, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu tiada. Kau ku kagumi Tuhan, ku kagumi di dalam hati, kasih-Mu tiada dua sampai kini. Kami akui Engkau Tuhan, bahwa kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu. Yes Lord, tiada duanya, oh, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua, kasih-Mu tiada dua, kasih-Mu tiada duanya. Haleluya, oh Tuhan. Mari angkat pujian-Mu bagi Tuhan Yesus. Mari angkat sembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, oh haleluya. Yesus Tuhan, Engkau yang kami kagumi, Engkau yang kami akui, oh haleluya. Mari menyembah Tuhan, mari angkat pujian-Mu, sembah Dia. Oh sembah Tuhan kita, Dia Allah yang layak kami sembah, Dia Allah yang layak kita tinggikan. Oh haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini pujian kami, ini penyembahan kami. Kami mau lebih dalam lagi mau menyembah-Mu. Menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Hati kami penuh ucapan syukur pagi hari ini. Hati kami limpah dengan sukacita pagi hari ini Tuhan. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu, mau beri yang terbaik buat-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, kami siap menyembah-Mu, kami siap memberi yang terbaik. Haleluya, mari Engkau Allah Roh Kudus bertakhta di atas setiap puji-pujian kami. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini, kemuliaan-Mu nyata dalam hidup kami Bapa. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari lambaikan tanganmu yang bersuka cita. Amin. Puji Tuhan, Tuhan baik. Kasih Allah tak berkesudahan. Ratapan 3:22-23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Amin. Kita mau angkat pujian ini, kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Haleluya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Sudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. haleluya. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, dengan Cita-ku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari bertepuk tangan pagi hari ini. Naikkanlah pujian bagi Tuhan. Kasih Allah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Haleluya. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Lagi kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, amin. selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, dengan Cita-ku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian, haleluya. nyanyi bagi Dia. Bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Dengan Raja. sukacita, Dengan sukacitaku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang nyanyi Raja. bagi Dia. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, Nyanyi bagi Dia. nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, mari berdiri. Kayaknya agak kurang gerak kalau kau duduk ya. Puji Tuhan. Kita masih memuji Tuhan, amin. Kita mau puji Tuhan di tempat ini, di rumah-rumahmu. Dan biarlah lawatan Tuhan terjadi, amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mungkin ada yang baru datang masih kasih lambaian tangan. Haleluya, selamat datang umat Tuhan.
Puji Tuhan, Tuhan baik, amin. Oi. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari buka hatimu kepada Tuhan Yesus. Kita mau tetap cinta Tuhan. Kita mau tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Amin. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Katakan ku tetap setia Tuhan. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kita mau angkat pujian ini. Ku tetap cinta, ku tetap cinta Tuhan. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta Tuhan. Cinta, ku tetap setia. Ku tetap setia. Oh, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Kita akan pujian ini dari awal. Kamu wanita katakan, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Mari kaum pria berdoa di hadapan Tuhan. Kaum wanita tetap menyanyikan pujian ini. Tetap cinta. Ini pujian kami Tuhan. Oh, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Kaum pria katakan, ku tetap setia. Kaum wanita mari berdoa di hadapan Tuhan. Kami mau tetap setia Tuhan. Yes. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa. Amin Tuhan. Ku tetap setia. Mari sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, oh, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku Tuhan. Oh, oh. Seluruh hidupku
persembahkan seluruh hidupku Tuhan, seluruh hidupku. biar ku tetap cinta, Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. lebih lagi, oh terlalu banyak yang Tuhanlah beri. tak mungkin Tuhan, Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki, apa yang ku miliki. ku persembahkan, Ku persembahkan oh, seluruh hidupku Tuhan, seluruh hidupku. biar ku tetap cinta, Ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Oh Tuhan, biar kami tetap cinta Tuhan, biar kami tetap setia Tuhan. Kami persembahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Oh Yesus, haleluya Tuhan. Ya Ralabo, ya Rabasiki, ya Ralabo, Yesus, Yesus, haleluya Tuhan. Oh Tuhan, biar kami mau tetap cinta Engkau Tuhan, biar kami mau tetap setia Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya Yesus Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, yang Tuhanlah beri. ini pujian kami Tuhan, ini doa kami Bapa, dari hati kami Tuhan. Apa yang ku miliki, Ku persembahkan ku persembahkan seluruh hidupku Tuhan, seluruh hidupku. biar ku tetap cinta, Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. terlalu banyak, terlalu saya serahkan kepada Ibu Reina yang Tuhan telah beri, yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Persembahkan seluruh hidupku. biar Ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. haleluya.
Haleluya Yesus Tuhan. Bukan sekedar pujian ya Abah, tapi ini ungkapan hati. Ini adalah doa yang keluar dari mulut kami, bahwa kami mau tetap cinta Tuhan. Kami mau tetap setia Tuhan. Sekalipun Tuhan badai datang, cobaan datang, tantangan ada di depan kami, masalah kami melihat luar biasa. Tapi kami mau berkatakan saat ini ya Abah, dengan iman kami Tuhan, dengan sepenuh hati kami tetap mencintai Engkau. Kami tetap setia kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami tidak dapat membalas setiap kasih-Mu. Apa yang sudah kami terima selama ini Tuhan, tidak mampu membalas kasih-Mu. Tidak mampu membalas setiap cinta-Mu dalam hidup kami. Ini kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami datang Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami Tuhan. Hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Sampai selama-lamanya Tuhan. Sampai selama-lamanya Tuhan kami cinta, kami setia, kami taat kepada Tuhan. Dan berkat kekuatan yang daripada-Mu, itu yang kami pakai Tuhan. Untuk kami berjuang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami siap Tuhan. Bejana tanah hati kami ditaburi oleh firman Tuhan. Berbicara Bapa, apa yang Kau kehendaki untuk kami lakukan. Berikan kami Tuhan telinga seorang murid yang mau mendengar, hati hamba yang mau taat melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar Engkau ambil alih seluruh pemberitaan firman Tuhan saat ini. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk umat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa saudara, haleluya. Saudara merasakan dahsyat Tuhan? Atau biasa-biasa saja? Saudara merasakan dahsyat Tuhan? Angkat tangan. Sorakan haleluya. Haleluya. Yang kencang, bukan buat saya, buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Yes. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang memberikan saya kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan saat ini. Kita sudah berada di minggu kedua, di bulan kedua, di tahun yang baru 2021. Saya percaya ini udah hari ke-14, jadi 31 tambah 14 ada hampir 50 hari ya, belum ya? 40, hampir 50, 44 hari. Kita menginjak di tahun 2021. Saya tidak mau berbicara tentang kasih, karena hari ini adalah hari Valentine ya. Saya nggak berbicara tentang kasih saudara. Saya mau berbicara tentang modal saya dan saudara melangkah di tahun ini. Semua orang perlu modal?
Usaha perlu modal, bener gak? Kerja keras butuh modal. Dalam kehidupan saya dan saudara kita butuh modal. Kita butuh pegangan. Karena hari-hari ini bukan hari-hari yang baik. Hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak baik. Bahkan lebih dahsyat lagi dalam firman Tuhan katakan, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Saya tidak mau menakuti saudara. Mungkin saudara merasakan dalam hidup saudara. Benar? Merasakan hari ini lebih baik? Tahun ini lebih baik? Kita diperhadapkan pandemi sudah hampir setahun ya, hampir setahun. Karena kan kalau Indonesia pertanggal 1 Maret ya, hampir setahun. Banyak sekali yang kita alami dalam 1 tahun ini. Masalah silih berganti, tantangan silih berganti, baik pribadi, baik keluarga, baik pelayanan. Bahkan saat ini kita diperhadapkan dengan satu pilihan yang luar biasa. Menghadapi pandemik ini banyak orang bertanya-tanya tentang vaksinasi. Itu menjadi pertanyaan saya dan saudara. Bagaimana ya sikap saya menghadapi vaksinasi? Tapi saya nggak mau bicara soal itu. Saya tidak berbicara soal itu. Tapi ini yang menjadi pertanyaan orang akhir-akhir ini saudara. Sesuai enggak dengan firman? Ini enggak. Saya mau berbicara kepada kita saat ini. Hidup oleh perkataan firman. Sama-sama katakan 2, 3. Hidup oleh perkataan firman. Saya mau mengawali dengan kesaksian saudara, karena ini bicara tentang perkataan firman. Banyak saudara yang sudah mengetahui latar belakang saya, ya. Saya dilahirkan, dibesarkan bukan dengan keluarga yang sempurna bukan ini ya, tidak dibesarkan oleh orang tua. Ya saudara mengetahui, banyak yang mengetahui. Ketika saya mau mengambil pilihan untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, intimidasi itu banyak. Intimidasi yang menggerogoti pikiran saya terlalu banyak, terutama lewat perkataan. Padahal untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi pelayan Tuhan, bagi saya itu adalah panggilan saya ketika dari saya kecil. Ketika orang bertanya, siapapun yang bertanya kepada saya, apa cita-citamu? Saya sering mengatakan, sama kayak Niki jawabannya. Ya, ada omanya di sini, ada maminya di sini. Saya ingin jadi pendeta. Dari umur saya seperti 5 tahun ya, 5 tahun TK. Ketika orang bertanya, saya bilang saya ingin jadi pendeta. Begitu, setiap orang tanya itu tidak berubah saudara. Sampai saya SD, SMP, SMA, tapi di SMA itu berubah karena perkataan. Justing dari banyak orang, bukan cuma 1-2, ada banyak. Kamu mau menjadi hamba Tuhan, apa yang kamu mau sampaikan? Keluargamu berantakan, papa mamamu cerai, pisah. Dan itu benar saudara, itu tuh sangat-sangat mengintimidasi saya. Apalagi itu dari orang-orang terdekat, dari keluarga saya yang membesarkan. Apa yang kamu saksikan? Mau khotbah di atas mimbar, nganapi mama papa pisah katanya gitu ya. Mama papamu bercerai, berpisah. Mau khotbah apa yang mau didengar sama jemaat? Dan itu terus. Sampai satu saat saya
ya udah mungkin bukan itu pilihan yang harus saya ambil. Akhirnya setelah selesai sekolah, pilihan yang saya ambil untuk kuliah jauh dari ini. Sekolahnya pertanian, saudara. Saya masuk di Fakultas Pertanian Unsrat. Tapi saudara, apa yang saudara tahu ketika saya mengikuti perkuliahan, yang saya sukai di situ Bina Kerohanian Kristennya, BKK. Kuliah saya jalani, tapi yang membuat saya betah di situ adalah perkumpulan anak-anak Tuhan yang ada di pertanian itu, di BKK. Saya aktif di situ, dan disitulah saya pertama kali mengenal dengan yang namanya karismatik. Karena saya dari latar belakang gereja lama ya. Tapi saudara, saya tidak mau panjang soal itu. Saya cuma mau katakan saat ini, sungguh dahsyat pengaruh dari satu perkataan. Itu bisa merubah haluan saudara. Yang begitu teguh dengan komitmen, satu panggilan, cita-cita, itu bisa berubah hanya dengan satu perkataan. Kamu tidak layak, kamu tidak pantas, kamu tidak bisa. Dan itu perkataan manusia, perkataan orang. Tapi saya bersyukur, ya, saudara bisa melihat saya di sini dengan perjalanan yang panjang. Yang akhirnya saya bertemu dengan orang tua rohani saya. Ya. Itu luar biasa. Tapi harus dengan sakit penyakit, gak enak ya. Jangan ikuti saya seperti saya. Kalau apa yang Tuhan bicara ke dalam hidupmu saat ini, apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu saat ini, kerjakan dengan teguh. Jangan pernah menyimpang, karena kalau menyimpang gak enak. Saya sempat menyimpang, tidak merespon apa yang, karena ini bukan cuma sekedar cita-cita, tetapi ini merupakan nasar, ya, nasar saya kepada Tuhan bahwa saya mau beri hidup. Seperti pujian tadi, kita mau cinta, kita mau setia. Tapi saya dengan mulut saya, dengan perkataan saya mau menjadi alat-Mu Tuhan. Dan itu Tuhan tuntut terus saudara. Walaupun saya sudah kemana-mana, ya ada berapa tahun saya setelah kuliah, saya kuliah juga bukan gak benar-benar amat, saya benar kuliah. IP saya bagus, tenang saudara. Karena saya mau menyenangkan orang yang membesarkan saya juga. Tapi kalau memang bukan di situ panggilan, memang lari-larinya menyerempet ke ini ya. Tetap lari-larinya ya sesuai dengan apa yang Tuhan telah ikat. Saudara, setelah itu kenapa saya akhirnya meneguhkan dalam panggilan itu harus dengan sakit penyakit. Saya sudah bekerja di beberapa tempat, saya sudah sambil saya kuliah udah panjang kalau mau cerita. Saya sudah bekerja dan di dalam pekerjaan saya itu saya mendapat sakit penyakit. Gaji lumayan saudara, gaji luar biasa. Untuk umur saya, saya belum sampai sarjana ya, waktu itu saya cuma sampai semester 5, saya berhenti, kemudian saya sakit luar biasa, saya ditegur Tuhan banyak, saya sakit, yang terakhir ini, terus saya diterubutin dengan masalah yang luar biasa, akhirnya saya harus menjawab panggilan Tuhan itu. Dapat telepon dari Jakarta, ada sekolah, karena kalau di Manado gak mungkin, pasti tantangannya berat banget. Seperti yang saya bilang tadi, saya kalah oleh perkataan kalau di Manado. Karena perkataan itu luar biasa, bukan cuma dari yang jauh, ini keluarga loh. Perkataan keluarga dari oma, dari sekeliling saya, menentang saya untuk masuk di dalam masuk sekolah Alkitab ya. Tidak ada yang menyetujui saya untuk sekolah Alkitab di keluarga saya. Tidak ada. Semuanya menentang. Karena latar belakang keluarga kami yang seperti itu. Tapi yang saya mau katakan saudara pada saat ini, itu perkataan manusia. Hidup oleh perkataan firman, saya akan masuk. Apa itu perkataan firman? Kita mau resapi bersama-sama. Perkataan firman. Saya melihat di dalam kamus bahasa Indonesia, firman itu adalah sabda atau perintah.
Sama-sama katakan sabda atau perintah. Sabda atau perintah. Kita biasakan dengan perkataan biar itu menjadi rema. Firman adalah sabda atau perintah. Dalam Yohanes 1 ayatnya yang pertama. Baca bersama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman, apa itu firman? Firman adalah, jangan takut-takut saudara. Firman adalah Allah. Saya bertanya, apa itu firman? Kalau dalam kamus bahasa Indonesia firman itu sabda atau perintah. Tetapi di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab, dalam Yohanes 1 ayatnya yang pertama, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Dengan kata lain ketika kita menyimpulkan perkataan firman adalah apa saudara? Perkataan Allah. Sama-sama katakan perkataan Allah. Jadi hidup oleh perkataan firman adalah hidup oleh perkataan Allah sendiri. Itu yang harus kita imani dulu saudara. Itu yang harus kita pegang dulu saat ini. Karena untuk melangkah di tahun-tahun yang akan datang itu tantangannya lebih besar. Yang saya mau katakan seperti awal tadi, modal saya dan saudara apa? Perkataan Allah, perkataan firman. Jangan seperti saya berapa tahun terkekang dengan perkataan-perkataan yang sia-sia, yang bukan datang dari Tuhan. Sehingga apa? Ini rencana Tuhan sudah tergenapi tetapi menunda ya apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup saya. Sungguh buat saya itu terlambat. Harusnya sudah jauh ke depan, tapi cuman karena dengan perkataan tertunda. Mengapa kita harus hidup oleh perkataan Allah? Ada yang bisa jawab? Mengapa saya dan saudara harus hidup dengan perkataan Allah? Ada yang bisa jawab? Bebas saudara. Tenang aja, Pak Gembala gak akan marah. Justru beliau senang. Berarti saudara mengikuti firman Tuhan. Mengapa saya dan saudara harus hidup oleh perkataan firman? Saya dan saudara disebut apa saudara? Cindy disebut apa? Anak Allah. Apa? Anak Allah. Saya dan saudara kita semua adalah anak-anaknya. Yang mau jadi anak-anaknya katakan, saya anak-anaknya, sebut dengan namamu. Reina anak Allah. Ayo sebut. Gak mau jadi anak Allah? Jadi anak Pak Jokowi aja senang banget luar biasa. Apalagi disebut anak Allah. Iya, ini sebutan yang luar biasa. Jadi mengapa saya dan saudara harus hidup oleh perkataan firman atau perkataan Allah? Karena saya dan saudara adalah anak Allah. Saya dan saudara diciptakan, dijadikan oleh Tuhan. Lebih dahsyat lagi, kita disebut apa? Pengikutnya. Ya, pengikutnya. Kalau kita pengikutnya, berarti kita harus apa? Dia ke kanan, kita ke kiri. Dia lurus, kita belok. Enggak kan? Kalau kita pengikut dia, kemanapun dia berada, on the track kita juga ada di situ. Di dalam bahasa firman, menjadi teladan. Seperti Yesus. Yesus teladan buat saya dan saudara. Ada berapa hal yang akan saya dan saudara peroleh ketika kita pegang
perkataan firman. Ya, ada beberapa hal. Yang pertama, hidup oleh perkataan firman merupakan jaminan keselamatan buat saya dan saudara. Pegang firman Allah, saya, saudara, kita semua selamat. Gak mau? Mau. Saudara gak mau diselamatkan? Mau. Yang pertama tadi apa? Hal yang akan kita peroleh ketika kita hidup dengan memegang firman Tuhan, dengan memegang perkataan Allah. Yang pertama, merupakan jaminan keselamatan. Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16. Yohanes ketiga ayatnya yang ke-16. Marcel Tampilang, baca yang kencang, berdiri. Di depan. Oh, Samuel aja, Samuel baca. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Di layar depan ada. Oke, berdiri Mue dengan lantang. Yohanes 3 ayat 16. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jaminan keselamatan kita beroleh hidup yang kekal. Saya dan saudara diselamatkan, tidak binasa. Itu jaminannya ketika kita pegang firman Tuhan. Ingat baik-baik saudara. Ketika saudara memegang firman Tuhan, perkataan Tuhan di dalam hidupmu dan saya, kita tidak binasa. Kita diluputkan dari kebinasaan. Kita beroleh hidup yang kekal. Kita tidak hanya hidup saat ini saudara. Kita terlalu percaya kehidupan kita itu akan nanti datang bersama dengan Tuhan. Itu yang menjadi jaminannya ketika saya dan saudara pegang perkataan firman. Yohanes 4 ayatnya yang ke-40. Boleh sekretaris gereja. Yohanes 6 ayatnya yang ke-40. Ini yang merupakan jaminan. Yohanes pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-40. Pak Heri, hambanya. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Haleluya. Jaminan lagi kan saudara. Masih tidak percaya lagi. Yohanes 11 ayatnya yang ke-25. Bapak Frankie, Pandean, baca yang kencang dan lantang. Yohanes 11 ayat 25, beginilah firman Tuhan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Haleluya, puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jadi ketika kita pegang firman Tuhan, yang pertama ada jaminan keselamatan. Lewat kebenaran firman Tuhan dipertegas. Ini bukan kata saya tetapi ini apa? Jawab Yesus, berarti ini perkataan Tuhan, perkataan Allah sendiri. Yang menjadi jaminannya bahwa saya dan saudara diselamatkan. Saya dan saudara diselamatkan. Sekalipun kita mati raga, tetapi kita selamat. Kita memperoleh kehidupan yang akan datang bersama dengan Tuhan. Yang kedua, ketika saudara hidup memegang perkataan firman. Ada kuasa lewat perkataan firman. Dalam perkataan firman itu ada kuasa, ada power yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Ada kuasa dalam perkataan firman. Kenapa dia berkuasa? Saudara, di dalam penciptaan, dalam Kejadian 1, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-31, Tuhan menjadikan alam semesta.
Tuhan menciptakan langit dan bumi. Lewat apa saudara? Lewat perkataan. Berfirmanlah Tuhan maka jadi. Berfirmanlah Tuhan maka jadi. Berfirmanlah Tuhan maka jadi. Itu keseluruhan pasal yang pertama dalam kitab Kejadian. Berbicara tentang penciptaan langit dan bumi. Dijadikan oleh apa? Perkataan firman. Kalau langit dan bumi saja diciptakan dengan perkataan firman Allah, saya terlalu percaya hidupku, hidupmu dengan perkataannya akan menjadi luar biasa berkuasa. Hanya dengan perkataan firman, perkataan Tuhan, perkataan Yesus. Apa yang dia katakan ketika kita ingat cerita ketika mereka di kapal di tengah badai, apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid? Murid-murid sudah ketakutan, badai menerpa. Ya, badai menerpa, ini badai beneran ya, badai hujan, gelombang di tengah mereka di dalam kapal. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan terhadap gelora angin dan air, gelombang air dan badai saat itu? Markus 4 ayat 39. Apa yang Yesus katakan? Itu perkataan kuasa yang luar biasa. Apa yang Tuhan katakan? Ia pun, saya lebih suka ada yang baca di sini. Ya, Pak John, boleh baca. Markus 4 ayat 39. Haleluya. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Diam dan tenanglah. Apalagi yang dia pakai? Perkataan. Perkataan yang berkuasa. Kemudian itu ya kalau kita mau pakai kuasa yang dari Tuhan. Saya dan saudara anak-anaknya. Apakah saya dan saudara tidak bisa seperti itu? Untuk pakai kuasa yang dari Tuhan, untuk pakai kuasa perkataannya, menghardik segala tantangan yang ada di depanmu. Bisa enggak? Saya dan saudara sudah diberikan otoritas untuk pakai kuasa yang dari Tuhan, untuk pakai perkataannya, untuk menghardik setiap apa yang ada di depan saya dan saudara. Tidak percaya? Banyak dalam toko Alkitab, mereka melihat, mereka mau mengikuti apa yang menjadi teladan Yesus. Petrus, Paulus, di dalam pelayanan mereka pakai perkataan firman. Saya dan saudara jangan ketinggalan. Kita harus pakai itu. Apalagi untuk kehidupan saya dan saudara. Kembali lagi modal saya dan saudara. Perkataan firman yang berkuasa untuk kita pakai. Saat-saat ini. Ya, mau melangkah keluar, ada perasaan takut, pakai perkataan firman. Jangan-jangan saya kena ini, kena itu, kena apa, kena ini. Ya kalau sekarang masa pandemik ada-ada aja. Batuk sedikit tuh jangan-jangan. Pilek sedikit jangan-jangan. Oh aduh jangan-jangan. Susah nelan jangan-jangan. Terlalu banyak jangan-jangan. Perkataan kita yang kita pakai. Jarang sekali ketika itu datang darah Yesus berkuasa. Pakai kuasa yang dari Tuhan. Itu gratis. Gak harus beli di supermarket minta darah Yesus. Enggak. Gratis saudara. Karena itu ada di dalam mulutmu. Itu ada di dalam ucapanmu. Kalau kamu bilang gagal ya gagal. Tetapi firman Tuhan saat ini kita pakai kuasa yang dari Tuhan. Pakai saudara. Jangan biarkan itu, jangan bayangkan ya.
kalau keyboard ini ketika kita beribadah kita tidak pakai. Tidak berguna. Benar gak? Sesuatu yang tidak kita pakai itu menjadi tidak berguna. Begitu juga dengan kuasa yang Tuhan berikan lewat perkataan firman. Menjadi tidak berguna, menjadi tidak ada manfaat dan faedah ketika kita tidak menggunakannya itu. Saat ini, hidup oleh perkataan firman. Pakai itu saudara. Saya sering sekali, banyak kali, dan itu modal saya, memperkatakan firman. Tangan ini sudah bisa diangkat. 1 bulan lamanya lebih malah. Ini gak bisa diangkat, dia boro-boro diangkat begini, diginiin aja susah. Tidak bisa diangkat sama sekali. Gak bisa saudara, sakitnya luar biasa. Sakitnya minta-minta ampun deh, benar. Apa yang saya pakai? Saya coba dengan cara pijat, apa semua ya. Ada juga yang bilang minum ini. Tapi tidak menyembuhkan saat itu juga. Tapi saudara tahu, minggu yang lalu, minggu kemarin, kalau Ibu Gembala memperhatikan, saya mau tepuk tangan aja susah. Mau tepuk tangan, mau angkat tangan paling tangan ini yang saya angkat tinggi-tinggi. Kalau ini waduh masih susah. Minggu kemarin, ketika Pak Gembala mempercayakan saya untuk berdoa di depan, ya excited dalam berdoa. Tanpa saya sadari, saya melihat, saya kan berdoa ya gitu, karena memang karakter saya kalau itu, saya enggak, kenapa sudah bisa angkat? Saya duduk, saya coba lagi. Darah Yesus itu, bayangkan saya cuma berdoa. Ya kita waktu itu kan Pak Gembala dalam tema berdoa. Saya enggak minta itu disembuhkan. Saya enggak minta, saya waktu itu enggak berdoa ini disembuhkan. Tidak. Saya berdoa spirit untuk saya dan saudara. Supaya kita untuk lebih berdoa, lebih mengandalkan doa dalam hidup. Tapi apa yang terjadi? Saudara lihat, tangan saya sudah bisa angkat. Saya sudah bisa angkat. Sudah bisa angkat, memuji Tuhan sudah luar biasa. Karena memang tangan kanan mau nulis aja saya nggak bisa. Jadi ada beberapa hal yang harus dikerjakan. Saya minta tolong suami saya. Selama sebulan ini, hampir 2 bulan hampir ya. Dari Desember akhir sampai minggu kemarin. Yang mengerjakan tugas dan tanggung jawab itu suami. Dalam keluarga. Dan itu sangat-sangat terganggu. Saya coba ya, kenapa firman ini saya sampaikan? Karena ini yang saya alami saudara. Saya coba dengan cara ini. Tidak. Nah, memang mengurangi tetapi masih di bawah sekali untuk mau, nggak bisa. Tetapi dengan perkataan firman terjadi dalam nama Yesus. Ini sudah bisa diangkat. Saya sudah bisa mengangkat walaupun panci dalam ukuran dan saya sudah bisa mandi pakai gayung. Sudah bisa saudara. Tadi saya cuma mengandalkan tangan kiri. Tangan kanan susah banget. Tapi puji Tuhan oleh perkataan kuasa. Saya terlalu percaya. Ini karena perkataan kuasa. Saat ini saudara, saya tidak tahu apa yang kau alami saat ini. Apakah sakit penyakit, pekerjaan yang tidak menentu saat ini. Bahkan keuangan yang mungkin nihil sama sekali. Kita diingatkan, pakai kuasa yang dari Tuhan. Kuasa kesembuhan itu sudah terjadi. Saya, Pak Gebal, banyak kita juga yang telah mengalami TESA. Banyak mengalami kuasa oleh perkataan firman. Yang ketiga saudara, kalau kita hidup oleh perkataan firman. Perkataan firman itulah roh kebenaran. Bukan hoaks saudara.
Yohanes 16 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Yohanes pasalnya yang ke-12 ayatnya, Yohanes 16 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15. Jadi perkataan firman itu adalah kebenaran. Bukan hoax. Bukan cerita dongeng. Bukan cerita yang mengada-ada. 12 sampai ayat yang ke-15. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, bukan setengah-setengah. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dan ia akan memuliakan aku sebab ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ayat yang ke-15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi perkataan firman itu adalah kebenaran, saudara. Ayatnya yang ke-13 tadi. Tetapi apabila ia datang, yaitu apa? Roh kebenaran. Ia akan memimpin saya dan saudara ke dalam seluruh kebenaran. Di dalam seluruh aspek hidup saya dan saudara, ia akan memimpin dengan roh kebenaran. Kenapa harus perlu benar? Kenapa harus kebenaran? Karena banyak sekali cerita-cerita yang gak benar. Banyak sekali yang tidak benar yang kita hadapi dalam hidup ini. Firman Tuhan juga mencatat itu. Dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-7 kita lihat ya, yang bukan kebenaran dari perkataan firman. Tetapi jauhilah apa? Sama-sama baca yang kencang. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Latilah dirimu beribadah. Masih banyak di antara kita semua, saudara yang ada di rumah atau dimanapun yang mendengarkan firman Tuhan ini. Masih banyak yang percaya dengan tahyul. Masih banyak yang percaya dengan mistis dan dunia-dunia lain. Bukan hidup dengan perkataan firman. Padahal sangat jelas firman Tuhan itu kebenaran. Perkataan firman itu adalah kebenaran. Karena dia yang memimpin di dalam semua kebenaran, itu yang dia katakan. Bukan cerita dong. Saya ingat dulu kalau jangan gunting kuku malam-malam. Nanti pok-pok apa tek-tek apa semua datang. Hah? Iya, kita anak-anak dulu diintimidasi dengan perkataan itu apa dongeng nenek. Ya iya, kalau dulu ini kan bicara latar belakang kenapa ada cerita seperti itu. Dulu belum ada lampu, saudara. Malam-malam ya harus gunting kuku ya siang. Kalau malam ya kita gunting kuku, bukan kuku yang digunting. Bisa-bisa daging yang kegunting. Tapi kita hidup oleh perkataan itu. Iya, jangan coba gunting nanti musibah datang. Iya, banyak sekali dongeng nenek-nenek moyang ya. Jangan orang hamil tidak boleh duduk dekat depan pintu. Nanti anaknya susah keluar. Lah iyalah kalau kamu udah gemuk begitu nutupin pintu kali, benar gak? Jadi hal cerita-cerita yang seperti itu masih kita pakai dalam hidup. Jangan, saya lagi hamil gak boleh duduk di situ. Ampun saudara, kalau kita masih hidup dari cerita seperti itu miris. Ini udah zaman now kata anak sekarang. Cuy, ya orang bilang. Zaman now neng nyong. Masih percaya begitu? Ampun. Kenapa saya bilang kita gak boleh percaya seperti itu? Hidup oleh perkataan firman. Jangan hidup dengan cerita masa lalu. Jangan jangan hidup dengan dongeng-dongeng yang tidak akan membuat hidup saya dan saudara lebih maju, lebih hebat. Itu hanya membuat kita mundur ke belakang. Buat kita apa? Tidak berkembang kalau perkataan sekarang. Kita terkungkung dengan cerita-cerita itu.
Banyak lagi kalau bicara-bicara apa tuh namanya, cerita-cerita tahyul zaman dulu. Saat ini stop, jangan lagi, tidak lagi. Bukan saya menasihatkan atau saya menyampaikan kepada saudara untuk tidak mendengar perkataan orang tua. Tapi saringlah, filterlah yang baik dan benar. Yang kira-kira menurut saudara ada di dalam firman Tuhan, kan koridor saya dan saudara ini. Ya. Perkataan firman. Bukan perkataan manusia yang membuat saya dan saudara lemah. Kita sering gagal karena apa? Perkataan orang. Kamu gak bisa. Kamu tidak bisa. Kamu gak bisa. Kamu gak bisa. Kamu gak boleh. Jangan. No. Jangan pergi ke situ. Nanti begini, nanti begini. Itu yang kita pakai. Itu yang sering kita bahkan kita imani. Ya jadi sesuai imanmu. Sakit datang kepada Tuhan. Dokter juga dipakai Tuhan. Tapi jangan datang kepada hal-hal yang tidak membuat Anda selamat. Bermasalah, ada tekanan. Datang kepada firman Tuhan. Dia memberi Anda jalan keluar. Jangan datang di dunia lain. Ia akan membuat Anda binasa. Bukan saya yang sampaikan, firman Tuhan. Kamu datang dengan cara yang tidak benar, ketidakbenaran yang akan datang kepadamu. Firman yang katakan, bukan saya. Terlalu gemes ya kalau masih ada anak-anak Tuhan yang masih memakai cara-cara seperti itu. Jauhilah, jangan badekat, jangan coba-coba, ya, jangan tes-tes. Mungkin itu boleh kali, Yusto tada dengar le. Jangan pernah coba-coba. Firman itu sekali tidak, dia tidak pakai ini, tidak. Ketika dia berfirman jadi, maka jadi. Ketika saudara minta kesembuhan, terjadi kesembuhan. Ketika saudara berkata, saya mau ikut kebenaran firman Tuhan, kebenaran itu yang akan mengikutimu. Jadi jauhilah. Jadi apa tadi yang ketiga? Perkataan firman itulah roh kebenaran. Bukan cerita tahyul, bukan cerita dongeng. Bukan kepada jampi-jampi. Bukan kepada orang pinter. Ya, orang pinter dalam tanda kutip ya. Jangan saudara. Dan yang keempat saudara, hidup oleh perkataan firman di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Itu sangat-sangat jelas. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. 1, mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran, balik-balik lagi dalam kebenaran. Perkataan firman diilhamkan oleh Allah, bermanfaat, mengajar saya, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Kalaupun kita salah, ini firman-Nya. Tuhan bukan Tuhan yang jahat. Kalau Bapa di dunia juga mengasihi, percaya ketika saudara telah melakukannya, firman Tuhan katakan apa? Dia menyatakan kesalahan, kemudian memperbaiki dan mendidik saya dan saudara untuk masuk di dalam hidup yang berkenan sesuai dengan perkataan firman. Dan yang kelima, yang terakhir. Hidup oleh perkataan firman, ini paling senang. Merupakan kunci kebahagiaan dan keberhasilan. Sama-sama katakan. Kunci keberhasilan dan kebahagiaan. Siapa yang tidak mau bahagia? Hari ini hari sukacita. Ya, 14 Februari itu ya di ini, tapi bukan cuman hari ini ya, kita
love, falling in love, tapi setiap hari. Bukan hanya hari ini. Kenapa dia kunci kebahagiaan dan keberhasilan? Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Saudara mau berbahagia? Baca yang kencang. Boleh berdiri, bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan saat ini. Mazmur 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Ready? 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Kata kunci pertama, silakan duduk. Berbahagia. Dan yang terakhir ditutup dengan apa? Berhasil. Mau berbahagia dan berhasil? Mau berbahagia? Mau berhasil? Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaannya adalah perkataan Allah. Kesukaannya adalah perkataan firman. Setiap, atau kalau di saat susah aja. Apa di situ dikatakan? Baca yang kencang. Siang dan malam. Siang dan malam itu ada hari-hari apa aja ya? Siang dan malam tergantung hari. Hari Selasa ada siang dan malam. Setiap hari, every day. Jadi kalau kita mau berbahagia, kita mau berhasil, kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaannya memperkatakan firman Allah. Kesukaannya merenungkan itu siang dan malam. Bukan cuma hari Minggu ketika ada di gereja. Bukan cuma hari Kamis ketika kita berdoa. Bukan cuma hari apa aja yang kita mau. Oh, bukan hari cuma karena kita mau bekerja, kita mau berhasil. Kita merenungkan. Tetapi firman Tuhan katakan siang dan malam. Siang dan malam itu adanya setiap hari. Ya, enggak, dia setiap hari, every day. Itu kelima hal itu. Yang pertama, kalau ada yang bisa mengingat, mengikuti bersama dengan saya. Perkataan firman yang akan kita peroleh yaitu apa? Jaminan keselamatan. Yang kedua, jaminan keselamatan. Yang kedua, ada kuasa. Yang ketiga, roh kebenaran. Yang keempat, 2 Timotius 3 ayat ke-16. Perkataan firman itu mengajar, memperbaiki kesalahan, menyatakan kesalahan, mendidik saya dan saudara dalam kebenaran. Kemudian yang terakhir, ini paling dihafal. Kunci kebahagiaan dan keberhasilan. Perkataan firman. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita mau hidup dengan perkataan firman. Kita mau berhasil. Kita mau ada kuasa dalam hidup saya dan saudara. Kita mau hidup kita dijamin sepenuhnya oleh Tuhan. Kita mau ikut di dalam kebenaran dan kebenaran itu yang memimpin saya dan saudara. Dan kita mau hidup oleh perkataan firman karena itu mengajar, mendidik saya dan memperbaiki hidup saya dan saudara. Dan kita mau memperkatakan firman karena itu adalah sumber kebahagiaan dan sumber keberhasilan saya dan saudara. Kita mau angkat satu pujian. Kemudian kita akan berdoa. Pujian tadi.
Dan saya musrahkan kepada Bapak Gembala untuk menuntun kita di dalam doa. Haleluya Yesus. Amin. Tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami mau mempersembahkan hidup kami, Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Firman Tuhan boleh sampai di sini Tuhan. Amin. Tapi itu hidup di dalam hati dan pikiran kami. Untuk kami pakai dalam modal, sebagai modal dalam hidup kami melangkah di masa-masa yang sulit ini Tuhan. Teguhkan Tuhan Yesus. Kami memperkatakan firman dengan setia Tuhan. Kami mau perkataan firman dengan ketaatan Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak Gembala akan berdoa untuk kita semua saat ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Sekali lagi kita nyanyikan nyanyian ini. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sangat-sangat jelas. Dan saya percaya kita semua Tetap cinta, ku tetap cinta. walau topan datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap
yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan Seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Saya minta WL Singer menyanyikan, dan saudara akan perhatikan kata-katanya. Kata-katanya itu mengandung sebuah komitmen. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walaupun badai datang menerpa secara silih berganti, namun ku tetap cinta. Namun ku tetap setia. Ku tetap cinta. Apapun masalah yang kita hadapi, Walau badai datang, firman Tuhan sudah menegaskan kembali bagi kita bahwa Dia akan menyertai kita dengan roh-Nya dan seluruh keberadaan kebenaran-Nya menopang kita. Terus perkatakan firman Tuhan dalam hidup kita, dan kita akan katakan, Tuhan, kami akan terus tetap cinta. Walaupun topan datang menerpa, ku tetap setia. Kenapa? Karena terlalu banyak pertolongannya seperti firman-Nya yang kita sudah dengar. Yang Tuhan telah beri, Terlampau banyak yang Tuhan lakukan, yang Tuhan berikan dalam hidup kita. takkan mungkin ku balas Barangkali kalau kita mau hidup satu persatu, kita tidak sanggup untuk membalas. Dari apa yang kita miliki, kita tidak sanggup untuk membalas. Tetapi inilah hidup ini, kita akan berkata, Tuhan, kami akan tetap setia. Setia, tetap setia. Haleluya. Tetap cinta, Haleluya, ku haleluya. tetap setia untuk selama-lamanya. Nyanyi dengan setengah suara sambil dengan doa. Yang Tuhan telah beri, Haleluya. Kira baba tak kasih karamaya dan tak kasih karamaya. Dalam nama Yesus. Kami memuji, kami mengagungkan Engkau, firman-Mu yang datang menegaskan kembali. Kami terlalu yakin akan perkataan-perkataan kebenaran yang datang dari Tuhan. Firman-Mu adalah Allah. Allah yang pada mulanya adalah firman seperti yang kami sudah dengar. Yang berkata kepada kami, aku menolongmu, aku menyertai-Mu, aku menopang-Mu, aku menyembuhkan-Mu, aku memberikan kekuatan bagi-Mu, walaupun di tengah badai, di tengah kesulitan, di tengah cobaan yang begitu berat. Tetapi percayalah bahwa firman Tuhan yang kita sudah dengar telah menegaskan kembali bahwa Allah kita adalah Allah yang besar dan luar biasa. Sekarang mana raya datang kasih. Mari kita angkat tangan kita sambil kita dengan doa nyanyikan terus nyanyian ini. seluruh hidupku, biar ku tetap cinta. Sekarang mana raya kata kasih katakan. Datanglah Tuhan, nyatakan jamah setiap hati.
jamah dalam nama Yesus Kristus. Jamah dan pulihkan dalam nama Yesus. Kalau ada yang terluka, Engkau pulihkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kalau yang punya masalah, Engkau mengangkat masalahnya dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama. Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Tuhan adalah kebenarannya yang datang meneguhkan kami, yang datang menolong kami, memampukan kami, memberkati kami. Sekarang menaraya datang kasih kata karena Bapa. Haleluya. 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 Kalau ada di antara saudara yang saat ini rindu untuk didoakan, mau didoakan secara khusus. Barangkali ada yang punya masalah, barangkali ada yang sakit. Saya percaya bahwa Tuhan adalah jawaban akan menolong. Haleluya. Kalau ada silakan angkat tangan. Saya mau berdoa bagi saudara. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat tangan-tangan itu yang sudah diangkat. Engkau Allah kami jawaban. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Sekarang menaraya datang kasih. Engkau melihat tangan-tangan yang sudah diangkat ya Bapa. Engkau Allah kami Maha Penjawab. Dalam nama Yesus Kristus. Tuhan kami dan Juru Selamat kekasih. Dalam nama Yesus. Engkau adalah firman yang hidup. Yang memberikan jawaban dan jaminan atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat firman-Mu yang sangat dahsyat dan luar biasa yang kami dengar hari ini. Tuhan memberkati dengan berkat yang berkelimpahan buat hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat Tuhan. Pakai ya Bapa. Tuhan akan pakai dimanapun dia pergi dan berada. Melayani Tuhan. Keluarganya diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita mau hidup oleh perkataan firman. Amin. Kita hidup bukan karena perkataan orang lain, tetapi kita hidup karena perkataan Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih buat hambanya Ibu Reina Lumangkun yang sudah membagikan firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita mau memberkati pekerjaan Tuhan. Kita mau beri persembahan kita, mau beri perpuluhan kita, ucapan syukur, diakonia kita bisa bawa ke depan. Kalau sudah ada semua, mari kita angkat amplop kita dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk hari yang luar biasa Engkau beri buat kami. Kami percaya bahwa Engkau sudah melawat kami, Engkau sudah memulihkan kami, memberkati kami. Tiba saatnya Bapa kami memberi persembahan kami yang terbaik. Ucapan syukur kami, perpuluhan kami, diakonia kami bawa kepadamu. Diberkati Tuhan, usaha, pekerjaan, bisnis kami, Tuhan memberkati, dibukakan jalan. Di dalam nama Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Bisa bawa ke depan persembahannya dan kita akan mendengarkan pujian. Pasti
kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah-Mu, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah-Mu, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami, mari sama-sama naikkan pujian. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami. Mari kita berdiri bersama-sama dan saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk doa berkat buat kita semua. Ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini, Ajarilah kami saling mengasihi, saling mengasihi. ajarilah kami Ajarilah kami saling mengampuni, saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada kasih-Mu kudus batasnya, tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada Batasnya. kasih-Mu kudus tiada batasnya. Segala puji dan syukur Tuhan kami kembalikan kepadamu, oleh karena Engkau yang layak menerima pujian dari kekal sampai kepada kekekalan. Kami sungguh sudah diberkati oleh Tuhan melalui ibadah ini. Saudara-saudara kami yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini sudah menjadi saluran berkat Tuhan. Mulai dari WL, backup singer, pemain musik, dan khususnya pengkhotbah yang Engkau sudah pakai hari ini. Berkat-Mu melimpah atas hidup mereka. Berkat Tuhan akan turun atas keluarga, atas pekerjaan, atas hidup pribadi mereka dengan berkat-berkat yang luar biasa. Berkatilah seluruh sidang jemaat semuanya ya Bapa, yang sudah menyampaikan, memberikan persembahan. Setiap rupiah yang sudah diberikan ya Bapa, kami percaya Engkau akan balas berkatnya dengan segala kelimpahan. Terima kasih Bapa, semua yang sudah melayani, hamba-Mu Diaken Marlon Tangkowit yang juga sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini, sudah merekam dan sudah menyiarkan langsung apa yang sudah kami lakukan hari ini, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkati istri dan anak-anaknya
dan semua yang sudah terlibat dalam pelayanan, apapun yang sudah dilakukan hari ini, diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat yang dari Allah Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan pula menghadapkan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang melampaui akal, memenuhi hati dan pikiranmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Saudara-saudara, pulanglah dan ketahuilah Tuhan menyertai keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Sang Firman yang hidup itu telah memperkatakan semuanya. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Amin. Tuhan silakan duduk saudara-saudara sekalian. Kita senang oleh karena hari ini ada Ibu Febo yang sudah datang di gereja, sudah sembuh ya. Ya kakinya sudah terus menerus diproses oleh Tuhan.